Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafai dengan NIM 230500858, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Yadsin Madani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir inovasi perangkat lunak. Yang pertama ada perancangan proyek inovasi digital, sistem pemesanan KP berbasis QR barcode dengan notifikasi real time. Di sini ada nama proyeknya, yaitu adalah KPQR Ordering, platform pemesanan menu berbasis web dengan QR barcode bermeja, pembayaran digital dan notifikasi real time. Tujuan inovasi menghadirkan pengalaman pemesanan mandiri yang lebih cepat dan akurat. Pelanggan memindai QR barcode di meja, memilih menu, check out, melakukan pembayaran online, dan status pesanan tersinkron otomatis ke kasir atau dapur secara real time. Tujuan operasionalnya adalah mengurangi antrian, meminimalkan salah satu pesanan, dan mempercepat respon layanan. Yang ketiga ada lingkup kerja. Fitur yang dibuat: manajemen meja dan QR barcode, admin tambah meja, generate dan unduh QR barcode per meja. Menu digital: lihat kategori menu, detail item, tambah atau kurang item ke keranjang. Lalu check out, ringkasan pesanan, input data pelanggan terdiri dari nama, alamat email, sama no HP. Catatan, tip opsional saja. Metode pembayaran: bayar online via Midtrade, Snap, atau bayar di kasir. Manajemen pemesanan, kasir atau dapur. Dapat order per satu. Batasan proyek ini: platform berbasis web Next.js, tidak membuat aplikasi mobile native. Yang kedua ada database menggunakan SQLite melalui Prisma ORM, tidak mencakup migrasi ke database enterprise. Payment gateway hanya Mintran Snap, tidak menambahkan gateway lain. Belum mencakup modul stok bahan baku, akuntansi, dan laporan keuangan lengkap. Keamanan level tugas akhir, yaitu ada login dan session. Ordering lanjut di luar skop. Yang keempat ada catatan timeline, disusun realistis untuk 1-3 orang tim kecil. Setiap minggu menghasilkan output yang dapat diuji. Dan ini hasil output yang telah diuji. Kebutuhan resource: yang pertama itu ada SDM atau peran project lead atau PM. Tanggung jawab utama menyusun skop, tim lead, monitoring progress, koordinasi. Estimasi kontribusi yaitu 10-15%. Terus di bagian peran ada full stack programmer. Tanggung jawab utama implementasi Next.js, UI, API Research, Prisma, Socket.io, integrasi Nitrux. Estimasi kontribusinya 60-70%. Yang ketiga ada UI UX design, wireframe UI kit sederhana, konsisten layout, validasi flow pelanggan. Estimasi kontribusinya 10-15%. Terus ada tester. Tanggung jawab utama test case black box, uji alur pembayaran, uji real time bug, report, dan research. Estimasi kontribusinya 10-15%. Terus ada tools yang digunakan, yaitu ada Next.js, Prisma ORM.
ORM, Socket IO, Mitra Snap, Tailwind CSS, Git untuk version control, VS Code, Figma, estimasi waktu setiap tugas, komponen tugas, analisis kebutuhan dan user story, estimasi 8, output dokumen kebutuhan plus flow utama, desain database, Prisma skema, outputnya layout pelanggan, skema dan relasi order, file given, menu meja, estimasi jamnya 6 jam. Kita lanjut yang tugas yang kedua. Nah, di sini ada analisis resiko. Yang pertama itu ada koneksi internet tidak stabil, dampaknya proses pemesanan dan pembayaran terlambat, probabilitasnya sedang, mitigasinya menyediakan pesanan error yang jelas dan opsi refresh atau retreat. Level resikonya medium. Yang kedua, kegagalan pembayaran mitra. Dampaknya order tidak tercatat sebagai lunas, probabilitasnya rendah. Mitigasinya menggunakan webhook mitra untuk validasi otomatis dan retrieve status. Level resikonya medium. Yang ketiga, kesalahan input data pelanggan. Dampaknya dapat pesanan tidak valid, probabilitasnya sedang. Mitigasinya validasi from required file format email level resikonya low. Yang keempat ada QR barcode tidak dapat dipindai. Dampaknya pelanggan tidak bisa mengakses menu, probabilitasnya rendah. Mitigasinya menyediakan link manual dan mencetak QR dengan kualitas tinggi. Level risikonya low. Yang kelima, server down atau error aplikasi. Dampaknya sistem tidak dapat digunakan, probabilitas rendah. Mitigasinya testing sebelum di deploy dan backup data. Level resikonya medium. Yang enam, yang sekaligus yang terakhir, kurangnya pemahaman pengguna kasir atau dapur. Dampak sistem tidak dimanfaatkan secara maksimal, probabilitasnya sedang. Mitigasinya menyediakan dokumentasi dengan panduan penggunaan. Level resikonya 0. Kita lanjut ke file yang ketiga. Nah, di sini ada board management. Yang pertama, financial scope, user flow. Tujuannya supaya proyek tidak melebar dan alur sistem jelas dari awal sampai akhir. Yang kedua yang dikerjakan, buat alur pelanggan, scan, pilih menu, checkout, bayar, dan alur kasir atau dapur. Terima order, langsung ubah status dalam status pending, void, preparing, ready, survived. Outputnya dokumen scope final plus flowchart sebagai acuan coding. Yang kedua, rancangan struktur menu dan kategori. Tujuannya menyiapkan data menu agar tampilan rapi dan mudah dipakai. Yang dikerjakan, tentukan kategori dan pilot menu. Yang ketiga ada desain database, Prisma dan SQLite. Tujuannya membuat penyimpanan data order dan pembayaran yang rapi dan aman. Yang dikerjakan, buat Prisma skema untuk meja, kategori, menu, order, item order, payment atau transaksi, user atau admin termasuk relasi dan status. Outputnya skema database siap pakai backend. Desain UI UX.
Tujuan tampilan mudah dipahami dan proses pemesanan cepat yang dikerjakan buat wireframe halaman pelanggan, yaitu ada menu, detail, cart, checkout, status, dan kasir atau dapur. Output output desain atau wireframe sebagai panduan prototipe. Implementasi halaman menu. Tujuannya pelanggan bisa memilih menu dan membuat pesanan yang dikerjakan. Buat daftar menu, filter kategori, detail item, tambah atau kurang jumlah cart, subtotal. Outputnya, fitur menu dan keranjang berjalan dengan benar. Implementasi checkout atau validasi data pelanggan. Tujuannya data pemesanan valid dan order bisa dibuat. Yang dikerjakan, platform checkout terdiri dari nama, email atau nomor handphone, dan catatan. Validasi, hitung total, endpoint, create order. Outputnya, order tersimpan lengkap dengan data pelanggan dan item. Yang ketujuh ada generate QR barcode per meja. Tujuannya, pelanggan masuk ke meja yang tepat lewat scan. Yang dikerjakan, admin buat data meja, sistem general QR berisi link unik, misalnya ID halaman pelanggan, baca ID meja di URL. Outputnya, QR meja bisa di-scan dan langsung masuk halaman pemesanan sesuai meja. Yang kedelapan ada integrasi Mitrans, pembuatan transaksi. Tujuannya menyediakan pembayaran online yang aman dan praktis. Yang dikerjakan, generate snap token, tampilkan snap. Outputnya, pelanggan bisa bayar online atau bayar di kasir dan transaksi dicatat. Webhook Mitrans sama update status payment dan order. Tujuannya untuk pembayaran otomatis terupdate tanpa cek manual. Yang dikerjakan buat endpoint, webhook, verifikasi signature, update status payment, dan status order, misalnya pending atau paid. Outputnya, sistem otomatis menandai order sudah dibayar dan siap progres. Yang 10, soket IO real time dan dashboard kasir atau dapur, dan testing dan dokumentasi. Tujuannya sistem real time agar kasir atau dapur langsung tahu order masuk dan perubahan status. Yang dikerjakan, soket IO event, dashboard kasir atau dapur per status, tombol ubah status, testing end to end, dokumentasi dan screenshot. Outputnya, update real time berjalan, sistem stabil, dokumentasi siap dikumpulkan. Oke, kita lanjut ke file yang berikutnya. Di sini ada analisis indikator keberhasilan inovasi. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pada sektor layanan, termasuk industri restoran. Permasalahan seperti antrian panjang, kesalahan pencatatan pemesanan, dan keterbatasan tenaga kasir sering terjadi pada sistem pemesanan komersial. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR barcode yang terintegrasi. Tujuannya dari laporan ini adalah menganalisis keberhasilan inovasi sistem pemesanan restoran berbasis QR code berdasarkan indikator return on investment atau ROI, return rate, dan user satisfaction. Deskripsi inovasi. Inovasi yang dikembangkan adalah sistem pemesanan dan pembayaran restoran berbasis QR code. Pelanggan melakukan scan QR di meja, memilih menu, melakukan checkout dan pembayaran, serta memantau status pesanan secara real time.
Sistem ini terhubung dengan dashboard kasir dan dapur untuk meningkatkan efisiensi operasional restoran. Analisis indikator keberhasilan, yaitu ada tabel yang pertama ada Return on Investment atau ROI, tabel biaya implementasi komponen, pengembangan sistem biayanya 3 juta, server dan database 1 juta, integrasi VoIP gateway 1 juta, total biaya jadi 5 juta. Terus ada tabel pemanfaatan finansial, efisiensi operasional itu 2.500.000, peningkatan transaksi 4 juta, pengurangan kesalahan order ada 1.500.000, total manfaat jadi 8 juta. Rumus ROI yang digunakan adalah ROI sama dengan manfaat dikurang biaya. Biaya kali 100%, keuntungan bersih 8 juta dikurang 5 juta sama dengan 3 juta. ROI-nya sama dengan 3 juta atau 5 juta dikali 100% sama dengan 60%. Nilai ROI sebesar 60% menunjukkan bahwa inovasi layak secara finansial. Yaitu selanjutnya ada retention rate atau week 1, tabel retention pengguna minggu pertama. Pengguna pertama week aktif, week 0 aktif, week 1 aktif. User kedua weeknya aktif, week 0-nya aktif, week 1-nya aktif. User ketiga week 0-nya aktif, week 1-nya aktif. Week ke-6 pengguna user ke-6 week 0-nya aktif, week 1-nya aktif. User ke-7 week 0-nya aktif, week 1-nya aktif. User ke-8 week 0-nya aktif, week 1-nya tidak aktif. User ke-9 week 0-nya aktif, week 1-nya tidak aktif. User yang ke-10 week 0-nya aktif, week 1-nya tidak aktif. Rumusan retention rate. Retention rate sama dengan pengguna aktif atau pengguna awal dikali 100%. Retention rate-nya sama dengan 7 atau 10 dikali 100% sama dengan 70%. Nilai ini menunjukkan mayoritas pengguna kembali menggunakan sistem. Yang ketiga ada user status function. Kepuasan pengguna diukur menggunakan kuesioner skala Likert 1 sampai 5. Total skor responden adalah 213 dengan 10 responden dan 5 pertanyaan. Rumusan rata-rata kepuasan, rata-rata sama dengan total skor atau jumlah responden dikali jumlah pertanyaan. Rata-rata sama dengan 213 atau 10 dikali 5 sama dengan 4,26. Nilai ini menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis ROI dan user satisfaction, sistem pemesanan restoran berbasis QR Code terbukti layak secara finansial, diterima dengan baik oleh pengguna serta meningkatkan efisien operasional restoran. Oke, kita lanjut ke file yang selanjutnya. Ini ada feedback loop. Yang pertama itu sumber feedback loop, ada user, log aplikasi, survei. Yang kedua pengumpulan feedback, forum saran, kuesioner, wawancara, analisis log. Terus yang ketiga analisis feedback, klasifikasi masalah, evaluasi, dampak, identifikasi, dan pola.
Yang keempat ada prioritas perbaikan tinggi, menengah, rendah. Yang kelima ada implementasi perbaikan bug, optimasi sistem, pengembangan fitur, monitoring hasil perbaikan. Sumber feedback merupakan pihak atau media yang memberikan masukan terhadap sistem atau aplikasi. Feedback ini menjadi dasar untuk mengetahui kekurangan, kebutuhan, serta peluang perbaikan sistem secara bekerja. Terus ada admin, memberikan masukan berdasarkan pengalaman dalam mengelola sistem, seperti kendala penginputan data, kesalahan sistem, serta kebutuhan fitur argumentasi tambahan. Selanjutnya ada user atau pengguna. Pengguna memberikan feedback dari sisi pengguna langsung, meliputi kemudahan pengguna, tampilan antarmuka, kecepatan aplikasi, serta tingkat kepuasan terhadap sistem. Log aplikasi merupakan data otomatis yang dihasilkan oleh sistem untuk mencatat aktivitas pengguna, error, bug, serta performa aplikasi, sehingga masalah teknis dapat diidentifikasi secara objektif. Yang terakhir ada survei, digunakan untuk mengumpulkan penilaian dan opini secara terstruktur melalui kuesioner kepuasan atau evaluasi layanan. Cara pengumpulan feedback merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun masukan dari berbagai sumber agar data yang diperoleh lengkap, akurat, dan representatif. Forum saran berfungsi sebagai media bagi pengguna atau admin untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan saran secara langsung melalui sistem. Kuesioner online digunakan untuk mengumpulkan data kepuasan pengguna secara kuantitatif dan terukur. Wawancara dilakukan untuk mengenali feedback secara lebih mendalam terkait pengalaman, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi pengguna. Analisis log dilakukan dengan memanfaatkan dan teknis yang tercatat secara otomatis untuk mengetahui error, crash, dan pola aktivitas pengguna. Analisis feedback yang pertama ada klasifikasi masalah, evaluasi dampak, identitas pola. Terhadap analisis feedback bertujuan untuk mengelola data masukan agar dapat dipahami dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan sistem. Klasifikasi masalah, feedback dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan seperti bug sistem, tampilan antarmuka, atau kebutuhan fitur. Yang kedua, evaluasi dampak. Setiap masalah dianalisis untuk menilai tingkat pengaruhnya terhadap kinerja sistem dan kenyamanan pengguna. Yang ketiga, identifikasi pola. Dilakukan identifikasi terhadap masalah yang sering muncul atau berulang agar dapat ditangani sebagai prioritas utama. Prioritas perbaikan terdiri dari tinggi, menengah, dan rendah. Deskripsi menentukan prioritas perbaikan bertujuan memastikan bahwa masalah yang paling penting dan mendesak ditangani terlebih dahulu. Prioritas tinggi, masalah kritis seperti error sistem, crash aplikasi, dan kegagalan fungsi utama yang berdampak langsung pada operasional. Prioritas menengah, masalah yang mempengaruhi kenyamanan pengguna seperti tampilan antarmuka dan navigasi sistem. Prioritas rendah, saran pengembangan atau fitur tambahan yang tidak berdampak langsung terhadap fungsi utama sistem. Yang kelima ada implementasi perbaikan, terdiri dari perbaikan bug, optimasi sistem, pengembangan fitur. Implementasi perbaikan merupakan tahap pelaksanaan solusi berdasarkan prioritas yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Perbaikan bug dilakukan untuk memperbaiki kesalahan sistem agar aplikasi dapat berjalan secara stabil. Optimasi sistem bertujuan meningkatkan performa, kecepatan, dan efisiensi aplikasi. Yang ketiga, pengembangan fitur, menambahkan atau menyempurnakan fitur sesuai kebutuhan dan masukan pengguna. Nah, selanjutnya
selanjutnya itu ada monitoring hasil perbaikan, terdiri dari evaluasi ulang, monitoring performa, feedback lanjutan. Monitoring hasil perbaikan dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan memberikan hasil yang efektif dan sesuai dengan tujuan perbaikan. Evaluasi ulang dilakukan untuk mengecek apakah permasalahan sebelumnya telah berhasil diatasi atau belum. Monitoring performa memantau kestabilan dan kinerja sistem setelah perbaikan diterapkan. Pengumpulan kembali masukan dari pengguna sebagai bagian dari siklus perbaikan keberlanjutan. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, sekaligus slide yang terakhir, yaitu ada strategi mempertahankan inovasi jangka panjang, pengembangan platform KPQR ordering dengan notifikasi real time. Inovasi digital dalam bentuk pengembangan platform KPQR ordering dengan notifikasi real time dirancang untuk meningkatkan efisien proses pemesanan, mengurangi antrian, serta meningkatkan pengalaman pelanggan di lingkungan KP. Melalui sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mandiri melalui pemindai QR code, sementara pihak kasir dan dapur menerima informasi pesanan secara real time. Agar inovasi ini tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, diperlukan strategi yang untuk menjaga keberlanjutan dan relevansinya dalam jangka panjang agar platform QR ordering tetap relevan dalam jangka panjang. Sistem harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan dan operasional KP. Perilaku konsumen yang semakin terbiasa dengan layanan digital menuntut sistem agar cepat, responsif, dan mudah digunakan. Oleh karena itu, platform ini harus bersifat fleksibel dan mudah dikembangkan baik dari sisi fitur maupun teknologi. Relevansi inovasi dapat dijaga dengan menyesuaikan sistem terhadap alur kerja KP, seperti pemesanan menu, pembaruan status pesanan, serta menyampaikan informasi kepada pelanggan secara real time melalui notifikasi. Strategi upgrade fitur menjadi langkah penting dalam mempertahankan kualitas dan daya saing platform. Pengembangan fitur ini dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna dan notifikasi status pesanan secara otomatis, fitur promo dan diskon, integrasi metode pembayaran digital, serta laporan transaksi bagi pengelola KP. Upgrade fitur dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu operasional KP dan tetap memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Monitoring berkala diperlukan untuk memastikan platform QR ordering berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan dengan memantau performa sistem, kestabilan notifikasi real time, serta tingkat kesalahan atau gangguan teknis yang terjadi. Selain itu, data pengguna sistem seperti jumlah transaksi, waktu pemesanan, dan keluhan pengguna dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Monitoring ini dapat dilakukan secara rutin, misalnya bulanan, agar permasalahan dapat terintegrasi lebih awal dan segera ditangani. Peningkatan user juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi. Keterlibatan pengguna dapat ditingkatkan melalui antarmuka yang sederhana dan intuitif, panduan pengguna yang jelas, serta respon cepat terhadap masukan atau keluhan pelanggan. Pengembangan notifikasi real time mengenai status pesanan juga dapat meningkatkan rasa keterlibatan pelanggan karena mereka merasakan selalu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan. Pengguna yang merasakan nyaman dan dilibatkan cenderung akan terus menggunakan sistem tersebut.
Potensi kolaborasi dan pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi dapat dilakukan dengan menyediakan layanan pembayaran digital, pengembangan sistem, maupun mitra teknologi lainnya untuk meningkatkan keamanan, performa, dan skalabilitas platform. Selain itu, pengembangan lanjutan seperti integrasi dan sistem manajemen KP atau pengembangan aplikasi mobile khusus dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas manfaat inovasi ini. Sebagai kesimpulan, keberlanjutan platform KP QR ordering dengan notifikasi real time dapat dicapai melalui strategi yang dirancang meliputi menjaga relevansi sistem, melakukan upgrade fitur secara berkala, monitoring berkelanjutan, peningkatan keterlibatan pengguna, serta kolaborasi pengembangan. Dengan strategi tersebut, inovasi ini diharapkan mampu bertahan dan terus memberikan manfaat bagi pelanggan maupun pengelola KP dalam jangka panjang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.